Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 12 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menolong Orang Yang Salah. Menolong orang yang salah. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 5 ayat 10 sampai dengan ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami diajarkan mengasihi, kami diajarkan membantu, kami diajarkan menolong. Namun ajar kami supaya kami membantu dengan benar, menolong dengan benar, dan juga memberikan dukungan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana cara kita menolong orang lain untuk menyeberang sungai? Bagaimana cara kita menolong orang lain untuk menyeberang air yang dalam? Maka ada dua cara. Cara pertama, kita siapkan perahu, kemudian kita bisa membawa orang lain itu menyeberang, kemudian sampai di ujung sana. Cara kedua adalah menolong orang lain itu dilatih untuk pandai berenang, sehingga dengan kemampuan pandai berenangnya, orang itu bisa sampai di ujung sungai tersebut. Sahabat seperjalanan, manakah cara menolong yang baik dan benar? Kita bisa mengatakan dua-duanya baik dan dua-duanya benar. Tetapi yang paling tepat dan benar adalah memakai cara menolong dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat dan di situasi yang tepat. Sehingga memang sahabat seperjalanan, menolong dan membantu orang lain, itu cara mudah adalah hanya memberi, selesai urusan. Tetapi tatkala menolong orang lain, kita membutuhkan berpikir, kita membutuhkan dengan sikap bijaksana, kita membutuhkan hikmat yang berasal dari Allah. Menolong orang lain pada prinsipnya itu harus membuat orang lain itu menjadi diberdayakan dan kemudian bukan menjadi tidak berdaya. Tatkala menolong orang lain itu dibuat menjadi bergantung dan bukan menjadi mandiri, maka itu sebetulnya pertolongan yang mencelakakan. Sehingga kalau kita boleh berkata, pertolongan ada dua macam. Pertolongan yang membuat dirinya mandiri, dan yang kedua adalah pertolongan yang mencelakakan. Pertolongan yang membuat yang bersangkutan itu kena musibah. Kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke orang yang tidak dikenal. Artinya bantuan kita, kekayaan kita, potensi kita di dalam menolong orang lain sesuai dengan ilustrasi yang dijelaskan tadi. Apakah kita akan menolong orang lain itu menyeberangi sungai dengan menyediakan perahu dan dia aman sampai di sana? Mari kita urai, sewaktu kita menyediakan perahu maka orang tersebut bisa duduk dengan tenang, tidak ada usaha apa-apa, tidak ada upaya apa-apa, bisa sambil minum, bisa sambil makan, bisa sambil nyanyi, bisa sambil bersenda gurau, sampailah orang tersebut di penghujung sungai, tidak ada daya, tidak ada upaya. Tetapi tatkala menolong orang lain itu menyeberangi sungai dengan kemampuan berenang, tentu sungai yang artinya jangan terlalu jauh ya, sesuai dengan kemampuan. Maka kita sedang menolong orang lain itu membuat dia mandiri. Pada saat dia naik perahu, semua bisa. Pada saat berenang, orang yang tidak dilatih berenang, maka dia tidak pernah akan sanggup. Sewaktu dia dimasukkan ke daerah sungai yang air yang dalam, dia akan mati tenggelam. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, jangan sampai kekayaan kita itu menolong orang lain, mengenyangkan orang lain, tetapi pada akhirnya kita yang mengeluh dan berkata, kalau daging dan tubuhku itu habis binasa. Kita yang berjerih payah mengumpulkan segala sesuatu yang kita punya. Bukankah pertolongan yang kita berikan kepada orang lain yang ada pada diri kita, itu dari hasil jerih lelah, itu dari hasil perjuangan. Kita melewati proses-proses yang sulit. Sehingga ada pepatah mengatakan generasi pertama itu bekerja bagaikan kuda, generasi kedua itu menunggangi kuda, generasi ketiga itu menjual kuda. Kita ulangi kembali kalimat ini. Generasi pertama itu bekerja bagaikan kuda, generasi kedua menunggangi kuda, generasi ketiga itu menjual kuda. Artinya seringkali generasi pertama yang berjerih lelah kerja bagaikan kuda sampai dia bisa membeli kuda. Generasi kedua tidak perlu bekerja seperti kuda karena sudah ada kuda, kudanya tinggal ditunggangi. Generasi ketiga maka menjual kudanya.
Proses orang-orang yang dilimpahi berbagai macam kelebihan dan kemudahan seringkali membuat dia itu memasuki kecelakaan. Tentu bukan kecelakaan di lalu lintas, kecelakaan yang mengancam nyawanya, tapi kecelakaan yang membuat dirinya itu tumpul, tidak bisa berkreasi, tidak bisa berkarya. Tidak keluar jiwa-jiwa terampil, jiwa-jiwa kreatif, jiwa-jiwa pejuang, daya tahan, mental yang kuat. Sahabat seperjalanan tentu khususnya tatkala bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pihak gereja, pihak-pihak sosial, pihak-pihak yang dalam bentuk apapun. Sehingga pada saat kita menolong, kita tidak bisa memisahkan. Kita hanya mendidik, tapi kita tidak memberikan bantuan. Kita hanya memberikan bantuan, tapi kita tidak mendidik. Demikian juga di dalam proses pengasuhan di dalam rumah tangga kepada anak-anak kita. Ada anak-anak yang kemudian dilatih, ya dilindungi, disayang, sampai tidak boleh naik sepeda, tidak boleh naik motor, tidak perlu naik mobil. Kemudian juga kalau perlu tidak perlu nyebrang jalan, karena semuanya beresiko. Sahabat seperjalanan, menolong orang lain itu adalah kita menolong sampai membuat dia bisa sanggup mandiri. Bukan kemudian menolong orang lain sampai menumpulkan. Tidak bisa juga kita hanya mengatakan menolong, memberikan nasihat tanpa memberikan bantuan. Maka proses-proses gradasi menolong orang lain dalam tahapan-tahapan ini masuk di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan itu ada tahapan kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kemudian univ. Tatkala kemampuannya meningkat satu tahap, kita berikan tanggung jawab, dia bisa mandiri di tahap pertama. Maka tahap kedua kita mentor kembali, kita bantu, kita dukung supaya dia naik, masuk ke tahap yang ketiga. Kita tolong kembali, bantu kembali. Kemudian dalam proses membantu itu, tujuan dan fokusnya memandirikan, masuk kepada tahap keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Sahabat seperjalanan, banyak masyarakat yang miskin. Itu karena terbatas uang yang dimiliki oleh orang tua. Dia menjadi pejalan kaki yang hebat. Dia menjadi penggoes sepeda yang hebat. Dia punya fisik otot yang jauh lebih baik daripada orang-orang kaya, yang semuanya disediakan, semuanya dicukupkan. Dia tinggal duduk naik perahu, sambil nyanyi, sambil makan, sambil minum, bersenda gurau sampai di ujung sungai. Tetapi mereka yang dalam kekurangan, kalau punya mental yang baik, sikap hidup yang baik, dia berjuang karena dia tidak punya perahu. Bagaimana dia bisa berenang? Berenang pun dia latihan dulu dalam lingkup yang kecil, dalam jarak yang lebih pendek. Dia kemudian tambah kembali, dia berjuang, dia punya mimpi. Kita dampingi orang-orang pejuang-pejuang ini. Sekalipun dia tidak punya kemampuan membeli perahu, dia akan sanggup berenang sampai dengan tujuan di sana. Sahabat seperjalanan, menolong orang lain dan mendidik orang lain itu dua hal yang berdampingan, yang tidak bisa dipisahkan. Pada prinsipnya, jangan sampai menolong orang lain membuat dia lumpuh, membuat dia celaka, membuat dia kemudian tidak berdaya. Jangan juga kita memberikan pendidikan, memberikan nasihat yang banyak. Mulut kita berbusa-busa, tapi di dalam kondisi lapar. Lalu kita suruh berlari, tidak bisa. Kita harus memberikan makan yang cukup, tingkatkan gizinya dulu, tingkatkan kondisi fisiknya. Setelah itu kemudian paksa dia untuk sanggup berlari. Dalam kondisi lapar orang tidak mungkin berlari. Dalam kondisi dia tidak berdaya, tidak mungkin dia kemudian berenang. Jadi cukupkan, naikkan staminanya, naikkan hidupnya, kemudian latih berproses untuk kemudian memandirikan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau engkau adalah orang-orang yang baik hati, menolonglah dengan cara yang salah, menolonglah orang yang tepat. Kalau orang yang salah hanya memanfaatkan, tinggalkanlah, supaya dia bisa belajar berjuang, bukan kita tidak mengasihi dia. Demikian sahabat seperjalanan, semoga memberkati, menolonglah orang yang benar dan bukan orang yang salah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Amin.